Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Yuni Nadila Hartining Tias, nomor absen 22, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ratna Yulusi Fahmawanti, absen 20. Saya Ganesha Nugraha Ramadhani, absen 11. Perkenalkan, saya Amanda Niswa Auliana Visa, absen 01. Yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai analisis penjualan dan laba pada data e-commerce sales. Baik, yang pertama langsung saja saya akan menjelaskan dan di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang analisis kami ini, di mana perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan yang sangat berkembang dengan pesat mengenai sektor e-commerce di berbagai negara termasuk Indonesia sendiri. Dan kemudian setiap perusahaan itu harus lebih memahami dan mengelola data penjualan karena persaingan yang semakin ketat antar pelaku bisnis online. Untuk menilai kinerja bisnis, terutama dalam hal penjualan dan profit, data dari transaksi e-commerce dapat sangat membantu. Analisis penjualan dan laba sangat penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan dan performa operasional suatu toko ataupun perusahaan. Oleh karena itu, melakukan analisis data penjualan dan laba pada kumpulan data e-commerce membantu mengetahui posisi bisnis saat ini dan juga membuat sebuah keputusan yang sangat strategis tentang bagaimana mengembangkan bisnis ke depannya. Analisis ini mendukung perencanaan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan Saya di sini akan menjelaskan tentang pemindahan data yang berasal dari Kaggle yang nanti akan bisa dilakukan analisis entah masuk ke Power BI atau Tableau. Tapi di sini kami akan menggunakan Power BI dan Tableau. Yang pertama kita perlu menginstal Kaggle terlebih dahulu dengan menggunakan kode menggunakan kode ini untuk menginstal hal yang untuk menginstal Kaggle ke dalam Colab. Lalu di sini kita akan mengimport Kaggle JSON guna agar nanti data-data Colab, data-data Kaggle dapat diinput di Colab. Nah, setelah kita nah ini nih untuk agar tetap dapat dijalankan seperti datasetnya. Kemudian ini merupakan kode untuk mendownload data dari Kaggle tersebut. Nah, karena ini dari print saja, berikut merupakan link yang ini merupakan yang di copy dari link yang di Kaggle yang dari HTTP-nya yang di atas. Setelah kita akan mendapatkan zip-nya, yang dimana zip-nya perlu kita buka dengan unzip e-commerce. Nah, setelah kita mengunzip, kita akan mendapatkan CSV, yaitu e-commerce underscore sales underscore data. Nanti kita gunakan untuk cleaning data. Tapi sebelum itu, kita perlu melihat apakah data tersebut butuh dibersihkan atau tidak, yaitu kita perlu mengimport Panda SPD dan import nanti SNP. Lalu kita perlu membaca CSV agar dapat kita input menjadi nama data. Nah, pertama-tama kita harus mendisplay data head-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 7 baris dari dataset. Nah, di sini kita bisa lihat ada 7 baris. Nah, ada 7 baris, ada order, ada customer, region, city, discount, hingga sales, hingga payment mode. Nah, kemudian karena ini saya ada region, ada region, ada city juga, tapi jika hanya city belum tentu dapat terbaca di Tableau. Oleh karena itu perlu saya tambahkan country, yaitu berupa India, agar nanti saat di input di Tableau ataupun Power BI dapat terbaca. Nah, berikut merupakan codingan yang saya gunakan. Saya di sini dibantu oleh Google Gemini untuk penginputan kolom, dan saya di sini juga ingin memperbaiki order date agar yang semula order date-nya itu dari YYMMDD, saya ubah menjadi MMDD YYYY. Nah, di sini saya juga menambahkan country India agar dapat terbaca nanti di Tableau. Nah, kemudian setelah ini saya akan mengecek apakah ada data yang kosong. Nah, setelah saya cek ternyata tidak ada data yang kosong, lalu saya ingin melihat struktur data dengan memprint data.info. Nah, di sini saya dapat ketahui seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya barusan, di mana ada beberapa yang masuk integer, ada beberapa yang masuk objek, ada beberapa yang masuk float. Kemudian saya ingin melihat apakah ada data yang terduplikat. Kemudian setelah itu saya ingin melihat juga dari data quantity, unit price, discount, sales, dan profit. Berikut merupakan sama seperti pengecekan data rules, hanya saja saya hanya ingin melihat dari kelima ini. Setelah itu, di sini saya melihat data non-nya. Nah, kemudian ini adalah describe datanya, data describe yang seperti count, min, STD, min, 25%, 50, 75, maksimal. Nah, di sini saya ingin mengcopy data tersebut agar dapat saya download. Nah, di sini saya juga menambahkan diskon yang dimana diskon itu belum menjadi persen. Nah, saya ingin mengubah diskon tersebut menjadi persen. Nah, di sini saya juga men-save data CSV tersebut menjadi data self profit analysis. Nah, ini merupakan codingan yang dapat mendownload CSV tersebut. Setelah saya download, maka yang keluar akan seperti ini. Berikut merupakan data CSV yang sudah saya perbaiki menggunakan data text to column. Di sini bisa data yang sebelumnya berantakan bisa dengan mudah saya identifikasikan hanya dengan text to column. Kemudian untuk analisis data yang kami lakukan itu menggunakan Power BI dan Tableau yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, aku masuk.
Solusi. Ini sih, oke. Option dulu ya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai visualisasi, di mana kami menggunakan Power BI yang pertama itu untuk memvisualisasikan beberapa tren penjualan, kemudian penggunaan metode pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, sebelum visualisasi itu dilakukan, kami harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu namanya new measure. Nah, new measure ini itu adalah sebuah perintah atau rumus yang akan kita gunakan dalam visualisasi nantinya. Contohnya, di sini kami harus menambahkan new measure dari date, kemudian ada average discount, ada profit margin, kemudian ada total profit, dan total quantity, kemudian ada total sales, ada total sales ada total sales maksimal per city-nya, kemudian ada total sales dengan diskonnya, dan juga total sales tanpa diskonnya, seperti itu. Yang dimana new measure ini nanti itu setiap perintahnya itu ada rumusnya yang harus dituliskan dalam tab di atas ini, seperti yang saya tunjukkan ini. Baik, untuk yang selanjutnya, ini merupakan penjelasan mengenai visualisasi total penjualan berdasarkan subkategori dan juga berdasarkan kotanya atau city-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan total penjualan berdasarkan kotanya. Nah, kita membutuhkan slicer, fitur slicer, yaitu tahun dan juga berdasarkan kotanya. Yang dimana kedua ini itu berfungsi untuk mensinkronkan daripada grafik atau visual di samping ini. Jadi, langsung saja saya contohkan. Misalnya, visualisasi total penjualan berdasarkan kota. Jadi kita mengetahui seberapa besar atau seberapa banyak penjualan di kota-kota yang ada di negara India ini. Penjualan mana yang paling tertinggi? Jadi kita bisa melihat dari gambar ini. Misalnya, kita ingin mengetahui penjualan tertinggi di tahun 2024. Maka di fitur slicer ini kita harus mengeklik tahun 2024. Kemudian jika kita ingin mengetahui seluruh kotanya, maka di slicer kota ini harus diklik select all seperti itu. Sehingga muncullah semua nama-nama kota dengan penghasilan penjualan atau total penjualan masing-masing kotanya, seperti itu. Misalnya, Guwahati dengan total penjualan 17,4 M. Nah, ini yang paling tertinggi. Kemudian ada 16,9, kemudian ada 15,8, dan seterusnya hingga paling yang terendah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai total penjualan berdasarkan subkategori. Jadi masih sama, subkategori ini itu kita bisa menggunakan fitur tahunnya dan juga kotanya. Kalau misalnya kita ingin mengetahui total penjualan berdasarkan kategori di tahun 2025 di semua kota yang ada di India, di klik select all ini, kemudian akan muncul seperti kategori sofa itu berapa, kemudian face cream itu berapa, mix gender itu berapa. Bisa dilihat sofa itu 0,58 M, kemudian face cream itu 0,25, dan sehingga di sini kita bisa tahu mana yang paling tertinggi hingga paling yang terendah. Dan ini juga langsung terhubung pada kotanya. Jadi kota Surat misalnya, dia akan menjual produk berdasarkan subkategorinya itu tertinggi sofa itu di negara di kota Amritsar ini. Seperti itu. Untuk yang visualisasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Gantiin sih. Baik, selanjutnya visualisasi persebaran total penjualan berdasarkan kota. Jadi mana ya? Akan baik. Itu yang pertama, baik langkah pertama yaitu memastikan data yang digunakan yaitu menggunakan peta. Itu kita menggunakan peta yang ini untuk menampilkan data geografis. Yaitu untuk menampilkan data geografis ini, yang pertama, itu kita tarik country atau city ke detail. Dan tab 2 akan otomatis menghasilkan longitude dan latitude pada kolom dan garis. Kolom dan baris. Selanjutnya, untuk menampilkan nilai penjualan, yaitu summarize sales, kita tarik ke color dan details. Menampilkan nilai penjualan, yaitu kita tarik measure sum sales ke level pada parts. Ini memastikan setiap titik lokasi kota menampilkan total nilai penjualan. Selain itu, summarize sales juga ditarik ke dalam color dan size. Penggunaan warna memungkinkan melihat intensitas penjualan, yang dimana semakin gelap penjualan berarti semakin tinggi penjualannya. Sementara semakin terang warnanya yaitu semakin rendah penjualannya. Dan selanjutnya, penggunaan lingkaran atau bubble pada size berikan visual tambahan, di mana lingkaran yang lebih besar menunjukkan nilai penjualan yang lebih besar. Untuk yang kecil, memberikan nilai penjualan lebih rendah. Berdasarkan analisisnya, visualisasi ini telah dihasilkan, kita dapat melakukan analisa. Baik, berdasarkan visualisasi yang telah dihasilkan, kita dapat lihat bahwa kita bisa melihat bahwa penjualan tertinggi dalam area yang telah ditampilkan yaitu ada pada Guwahati sebanyak 29.691, yaitu dengan penjualan yang tertinggi, dan ada penjualan yang terendah yaitu 20.401, yaitu yang terletak di kota Tiruvananthapuram. Baik, sekian dari saya akan serahkan kepada teman saya. Akan menjelaskan total penjualan berdasarkan diskon per kota. Di sini terdapat slicer yang isinya itu berupa, di sini juga ada slicer berupa diskon. Nah, di sini bisa kita klik untuk melihat diskon-diskonnya. Selanjutnya di sini merupakan nah, di sini tuh berisikan kategori, yang dimana jika kita lihat, per kategorinya akan memunculkan subkategori. Nah, kemudian di sini juga ada 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%, lalu total penjumlahnya. Nah, di sini merupakan chart di mana jumlah diskon berdasarkan kotanya. Bila kita klik, saya akan mencontohkannya. Bila kita klik hanya di 2024, nah, jumlah diskon berdasarkan kota juga akan berubah hanya di 2024, dan untuk jumlah total penjualan kategorinya juga akan hanya berubah di 2024 saja. Lalu bila kita mengambil contoh 15%, maka akan terlihat di sini total
jumlah pembelian dengan diskon 15% terbanyak itu terdapat pada kota Guwahati, dan yang terkecil ada di kota Kolkata. Di sini juga kategorinya berubah hanya di 15% saja. Bisa dilihat bahwa kategorinya dengan pembelian barang dengan kategori toys itu dengan 15% itu mencapai 5,9 miliar. Nah, bila kita lihat lagi dan kita perjelas di subkategorinya ada action figure, board game, doll, puzzle, RC card. Di sini terlihat jelas penjumlahannya dengan pembelian action figure dengan persenan 15%, board game dengan 15%. Nah, ini toys-nya kategorinya merupakan total dari subkategori tersebut. Saya akan berikan contoh lain, semisal saya mengambil hanya yang 5%, bisa dilihat juga bahwa tetap pada kota Guwahati memiliki jumlah pembelian dengan diskon 5% terbanyak, dan kota Delhi merupakan yang paling sedikit. Nah, di sini juga untuk kategorinya juga berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi penggunaan metode pembayaran di setiap kategori dan di setiap kota. Yang pertama yaitu tahun dan bulan menggunakan slicer, dan jumlah metodenya pembayaran berdasarkan kategori dan berdasarkan kota yaitu menggunakan chart. Baik, untuk penggunaannya yaitu contohnya saya memilih 2025. Setelah itu metode pembayarannya saya menggunakan UPI. Di sini yaitu jumlah metode pembayaran berdasarkan kategorinya menunjukkan bahwa home decor adalah penggunaan metode pembayaran tertinggi, sedangkan untuk yang terendah yaitu grocery, dan jumlah metode pembayaran berdasarkan kota menggunakan metode pembayaran UPI, yang tertinggi ada di kota Bangalore dan yang terendah ada di Bhubaneswar. Untuk jumlah kuantitinya yaitu penggunaan metode pembayarannya yaitu sebanyak 1.437. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan visualisasi dari tren penjualan per periode. Nah, di sini kami gambarkan melalui grafik line, yaitu atau grafik garis. Mengapa kami menggunakan grafik tersebut? Karena menurut kami ini sangat cocok ketika untuk menggambarkan situasi di mana kita ingin tahu itu kondisi per bulannya atau dalam kurun waktu gitu, dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa tahu bagaimana penaikan dan juga penurunannya. Nah, data yang digunakan untuk menggunakan atau membuat visualisasi ini adalah tentu saja data total profit dan juga data tentang date atau waktu. Di sini waktu yang kami gunakan yaitu dari tahun 2024 hingga 2025. Nah, di sini sebelah kiri terdapat slicer atau alat untuk mengatur dari visualisasi. Ketika kita klik 2025, nah di sini akan datanya berubah. Yang ini menggambarkan data secara keseluruhan dari tahun 2024 hingga 2025. Tetapi ketika kita klik di 2025 saja, data juga akan berubah menggambarkan situasi profit sesuai di tahun tersebut. Nah, di sini saya akan contohkan dari tahun 2024. Nah, dapat diketahui bahwa dari grafik ini atau visualisasi ini, laba atau profit yang didapatkan perusahaan paling rendah yaitu ada di bulan Februari, yaitu di 2,94 M. Nah, sedangkan yang tertinggi ada di bulan Desember, yaitu di 3,86 M. Nah, di sini terdapat selisih yang cukup jauh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi total profit dan profit margin pada kategori dan subkategori. Dari sini terdapat 3 visualisasi. Yang pertama ada grafik line dan juga ada 2 grafik perbandingan atau grafik bar. Nah, di sini yang pertama grafik line yaitu menjelaskan mengenai total profit dan total profit margin berdasarkan bulannya. Tentu saja data yang dibutuhkan adalah data mengenai total atau sum profitnya dan juga bulannya. Nah, di sini kita gambarkan ada total profit dan juga profit margin. Yang garis biru itu menggambarkan profit marginnya atau berapa persen sih margin yang dimiliki atau didapatkan perusahaan tersebut. Dan juga untuk yang garis berwarna merah menunjukkan seberapa banyak dalam jumlah nominal total profit yang didapatkan. Sedangkan untuk yang kedua ini adalah total profit berdasarkan kategorinya. Jadi data yang dibutuhkan tentu saja total profit dan juga kategori dari setiap barang tersebut. Nah, untuk yang di bawah sendiri itu akan lebih rinci lagi yaitu total profit berdasarkan subkategori. Jadi dari kategori tadi akan dibagi barang-barang lagi sesuai dengan sub-subnya. Misalnya di sini ada sofa, lampu, ada komiks dan juga lain-lain. Nah, data yang dibutuhkan untuk membuat data total profit berdasarkan subkategori tentunya adalah total profit dan juga data mengenai subkategorinya. Oke, di sini di sebelah kiri juga terdapat slicer yang dapat kita atur, dapat di 2024 atau 2025. Nah, misalnya saja ini kita saya akan menjelaskan secara keseluruhan dari Januari 2024 hingga 2025. Nah, yang ada di kota Jaipur misalnya. Kota Jaipur. Nah, ternyata di sini datanya berubah lagi. Ternyata dapat diketahui bahwa di Jaipur itu total profit tertinggi didapatkan di bulan Juli. Nah, di sini di angka 0,67 M. Sedangkan yang terendah ada di bulan November, yaitu 0,05 M. Nah, sedangkan untuk di Jaipur sendiri kategori yang memiliki penjualan atau menghasilkan profit paling banyak adalah di bidang elektronik. Sedangkan untuk yang subkategorinya adalah lampu women's atau lampu wanita. Nah, oke, kita coba ganti di negara Delhi. Nah, ternyata di Delhi beda lagi. Di Delhi subkategorinya bukan lagi elektronik tetapi furniture. Dan juga di sini subkategorinya adalah tenis. Nah, dari visualisasi ini dapat kita simpulkan atau bisa kita gunakan alat ini sebagai pengambilan keputusan di suatu perusahaan ke depannya. Bagaimana perusahaan tersebut akan memperbanyak atau memproduksi barang-barang tersebut di kota yang mana. Misalkan saja furniture itu sangat laris atau sangat banyak peminatnya di kota New Delhi. Berarti bisa saja perusahaan lebih banyak mensuplai lagi furniture dan juga sport yang dalam urutan kedua di sini itu untuk periode-periode ke depannya. Nah, dari situ mungkin perusahaan bisa lagi mengembangkan usahanya dan melakukan ekspansi perusahaan atau ekspansi usahanya. Demikian presentasi singkat dari saya. Jadi dari penjelasan visualisasi kami tadi dapat disimpulkan bahwasannya visualisasi itu dapat menggunakan Power BI, Tableau, Excel maupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan juga efektivitas penggunaan dari platform tersebut. Nah, kami menggunakan Tableau dan juga Power BI karena kami merasa bahwasannya kedua platform tersebut cukup efektif digunakan untuk memvisualisasikan data kami, sehingga kami dapat menyampaikan informasi dari visualisasi tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut maupun kepada publik agar mereka semua mengetahui bagaimana bentuk sebuah informasi yang dapat disajikan dalam sebuah visualisasi, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan jelas dan juga efektif melalui visualisasi tersebut. Tentunya untuk dapat menciptakan sebuah visualisasi itu perlu memahami sebuah teori bagaimana fitur-fitur yang ada di Tableau maupun ada di Power BI, sehingga kita bisa dengan maksimal menggunakan platform tersebut untuk memvisualisasikan sebuah data hingga menjadi informasi yang harapannya dapat mudah dipahami oleh orang awam maupun publik, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dan juga pembahasan dari kelompok 1, ada kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan visualisasi kami ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.